Jadi saya anak kedua, tapi diharapkan lahir sebenarnya jadi anak laki. Jadi 6 bulan tuh dia nggak mau gendong saya. 2 hari sebelum dia meninggal tuh Tuhan ngomong sama saya, aku mau ambil papa kamu. Papa itu rupanya ada serangan gula. Dia lagi nyetir, tahu-tahu tuh jatuh. Demi saya tuh dia tahan loh. Pergi ke manapun selalu saya bareng dia. Yang nggak bareng dia itu sebenarnya sejak saya pelayanan. Halo GMCC Podcast, apa kabar? Nah, hari ini kita kedatangan tamu. Tamunya lucu banget dah. Udah ketawa-ketawa. Siapakah dia? Dia adalah Kakak Cynthia. Hai. Halo Ibu Nelly, ataukah dipanggil Kak Nelly? Kakak aja sekarang, kita Kakak Cynthia dan Kakak Nelly. Ini momen kakak. Kak Cynthia, aku mau tahu ya, kan sekarang tuh terkenalnya di luaran tuh, bukan di luaran ya, di gereja-gereja mana tuh taunya Kak Cynthia adalah guru sekolah minggu yang paling top. Oh, thank you. Gila, gue baru dengar. Terus senang, terus. Oke, so aku mau denger sebenarnya masa kecilnya kayak gimana sih Kak? Apakah memang kurang bahagia? Jadi exploitnya di sini nih sekarang nih. Terus akhirnya bergaya, terus kayaknya seneng sama anak kecil, suka sama anak-anak. Apakah gara-gara di masa kecilnya kurang bahagia atau mungkin malah lebih bahagia? Kita mau tahu ya, oke? Ini nggak ada kaitannya sama masa kecil ya. Masa kecil saya tuh happy banget. Jadi saya anak kedua, tapi diharapkan lahir sebenarnya jadi anak laki. Serius? Serius. Kan yang lahir pertama tuh kakak perempuan saya, umurnya sudah 4 tahun, lahirlah saya. Si papa berharap anak laki, yang lahir anak perempuan. Jadi 6 bulan tuh dia nggak mau gendong saya. Serius? Dia bilang dia nggak suka, lahirnya ternyata perempuan. 6 bulan pokoknya dia nggak mau pegang aja. Tapi lama-lama dia lihat saya tuh lucu. Jadi lucu itu sebenarnya bawaan dari lahir, ya. Aduh. Nah, waktu dia lihat lucu, akhirnya dia suka, dia jatuh cinta. Hubungan saya sama dia jadi sampai meninggalnya itu sangat baik. Jadi kalau dilihat masa kecil saya happy atau enggak, saya sangat happy karena saya sama papa tuh banyak banget petualangannya. Kita bisa sampai ke pelosok-pelosok hutan, gunung, salah jalan gitu ya. Dari naik motor kecelakaan sampai utuh lagi gitu ya. Itu semua sama dia lah gitu jadinya. Akhirnya akrab banget. Jadi setelah 6 bulan, terus rasanya papa tuh mungkin kecewa, keinginannya tidak sesuai, Tuhan jawab, tidak Tuhan jawab, malah jadi bestinya papa. Iya. Nah, ada satu situasi, kan dia kami kan memeluk agama Katolik dulu saya lagi kecilnya. Oke. Terus saya sama dia tuh ke gereja bareng. But one day, ketika saya kuliah, nah saya pergi ke gereja Kristen. Rupanya si papa kecewa karena dia udah nggak ada teman ke gerejanya. Padahal dia nggak ke gereja, tapi dia merasa yang nemenin dia sungguh-sungguh untuk jadi Katolik waktu itu udah nggak ada. Akhirnya dia nggak ngomong sama saya waktu saya habis dibaptis itu. 6 bulan nggak ngomong, kecewa dia. Tapi belakangan tuh rupanya dia nggak tega juga ya. Akhirnya kalau saya pergi acara kebaktian anak muda, dia yang nganter jemput akhirnya. Dia nggak mau kehilangan bestinya. Kalau setiap hari Minggu itu pasti dia yang nganter saya nih sampai di tempat pelayanan anak saya tuh jam 6 pagi. Di GBI Gajah Mada dulu tahun 93 itu. Tunggu, GBI Gajah Mada? Iya. Oke. GBI Gajah Mada. Dia ngantar tuh jam 6 pagi udah nyampe aja tuh. Sampai meninggalnya pun saya ingat ya, hari itu dia mau 2 hari sebelum dia meninggal tuh Tuhan ngomong sama saya. Aku mau ambil papa kamu, dia bilang gitu. Wah, saya nangis ya, saya buru-buru ke dia, saya bilang, Papa cepat bertobat, Papa cepat bertobat. Karena papa saya tuh jarang ke gereja, ya, ngerokoknya kuat. Dia cuma nganggep agamanya tuh sebagai status saja, tapi hidup keagamannya kan belum jalan. Tidak dihidupi.
Jadi saya bilang, ayo papa bertobat. Saya bilang, nanti kalau papa nggak ada, papa nggak tahu loh ketemunya sama saya di mana. Tapi dia tetap nggak mau, namun benar 2 hari kemudian ada serangan. Dia rupanya serangan stroke. Tapi sebelum serangan itu dia panggil saya, dia bilang gini, doain saya. Oke. Saya tahu doa kamu yang manjur, dia bilang gitu. Tapi akhirnya serangan itu langsung membuat dia koma sampai meninggal dalam waktu 6 hari. Nah itu cukup sebenarnya membuat saya terpukul karena saya pikir saya udah doa loh sama Tuhan. Saya kira kita sedekat itu. Tuhan, saya kira saya sedekat itu. Ternyata kau ambil juga tuh papi aku gitu ya. Tapi ternyata saya baru tahu loh. Waktu kan dia masih bekerja ya. Papa saya tuh kerja di PT Daikin atau Imora Motor daerah Pangeran Jakarta tuh hari itu udah di tahun ke-26 tahun. Oh, udah ya. lama. Satpam kantor tuh bilang kalau turun dari mobil tuh dia lama karena ternyata dia baca Alkitab dulu. Oh, I just knew it. Lalu di dalam kantornya dia, kita beresin barang-barang, ternyata banyak sekali buku-buku rohani yang hilang di rumah saya, yang saya beli, ternyata ada di kantor dia. Rupanya dia tertarik tahu apa yang saya lakukan gitu ya. Akhirnya dia baca. Dari situ saya merasa yakin sebenarnya dia sudah terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tapi dia gengsi aja sama saya. Karena kan dulu dia pernah musuhin, nggak taunya ternyata bener juga nih anak gue gitu ya. Maklumlah papa-papa tuh banyak gengsinya. Benar kan? Ya begitulah. Jadi pengalaman berteman dengan papa saya bawa sampai hari ini. Apa yang paling berkesan waktu punya hubungan sama papa saat itu? Pasti ada cerita-cerita yang menarik tuh di situ tuh. Ya kita tuh ya pergi kau pulang gereja. Selalu pergi tuh dulu dia naik Vespa. Kita ke Ancol. Kadang ke Ancol cuman berdua sama saya, kadang sama Kak Cici saya. Kadang ada adik saya, jadi satu Vespa tuh bisa berempat, hebat nggak? Lalu kita pernah sekali waktu kita ke Ancol, papa itu rupanya ada serangan gula, jadi dia lemes. Dia lagi nyetir, tahu-tahu tuh jatuh dalam perjalanan itu, dia jatuh, nyungsep gitu. Demi saya, tuh dia tahan loh. Karena saya selalu duduknya tuh ya, berdiri di depan, saya nggak pernah mau diboncengan. Saya mau nyetir bersama dia. Saya ingin selalu pegang tangan dia sambil dia lagi nyetir gitu ya. Tahu-tahu waktu dia lagi goyang lemes itu, demi supaya jangan saya kena, jadi yang korbanin diri dia. Itu pengalaman pertama. Yang kedua tuh, kita kalau sekolah dulu ada aja ya prakarya lah, menggambar lah. Nah sebenarnya saya punya alat tulis tuh lengkap. Cuman keinginan jalan-jalan aja sama dia. Dan dia pulang kantor, saya tungguin ya. Sayang dulu nggak ada HP. Tungguin. Akhirnya begitu dia pulang, papa, aduh papa, dia mesti beli itu loh, alat-alat prakarya loh gitu. Oh oke. Terus lagi nyetir kan saya selalu pegang tangan dia kan. Papa capek nggak? Dia bilang, untuk Tia papa nggak pernah capek. Untuk Tia papa nggak pernah capek. Wah, hari itu saya hebat papa. Tapi kalau saya dengar ucapan itu lagi di umur sekarang, saya rasa saya nggak kuat ya. Kadang-kadang kalau lagi down, saya suka ingat perkataan dia ini, itu bikin saya gini, wow. Ada orang yang nggak pernah give up sama saya, sementara dulu waktu gue lahir lu give up lo gitu ya. Nah itu. Terus ada waktu kita naik mobil ke Carita, berduaan doang. Dia baru belajar nyetir gitu ya. Saya yang diajak karena mama saya kan pelayanan. Lagi kita jalan, kan nggak ada GPS loh zaman dulu, nggak ada peta. Saya baca peta tuh bingung. Gitu ya. Jadi jalan gini, udah kita nggak usah pakai peta. Oke, pakai feeling aja. Oke. Nih udah nyampe belokan kiri kanan. Padahal ada petunjuk jalan, tapi dulu kan nggak serapi sekarang ya. Kiri kanan, kanan aja. Oke, kanan. Kita ke kanan. Nggak taunya perkebunan kelapa. Mundur lagi. Musuhnya tadi kiri, ya udah kita ke kiri. Nggak taunya malah hutan gitu ya. Terus ini, kalau kita sampai tersesat di sini gimana?
Terus papa saya bilang gini, kalau kita tersesat gini gimana? Tia, kalau ada apa-apa Tia lari dulu. Nanti papa yang hadepin semuanya. Saya bilang gini, kalau enggak ya kita mati bareng aja. Karena kalau lari pun pasti kita di Uber. Udah kita mati bareng aja. Yang penting kita satu mobil sama-sama. Itu komunikasi tuh? Iya, Oke. ngobrol. Nah, pulang juga begitu kan, jalan pulang gitu. Pokoknya pergi ke manapun selalu saya bareng dia. Yang nggak bareng dia itu sebenarnya sejak saya pelayanan. Saya lihat saya banyak sekali kegiatan yang mengorbankan hubungan ya. Itu juga yang bikin hari ini saya sedih. Tapi fondasi yang kita bangun dulu sebelum saya pelayanan itu menjadi dasar yang kuat untuk saya berharap semua orang punya hubungan yang seintim itu saya sama dia. Gitu ya. Jadi kalau dulu sebelum pelayanan tuh bisa tiap minggu tuh kemana aja jalan tuh ngalor ngidur sampai istilah gini, nyasar bareng, susah seneng bareng, ada duit nggak ada duit makan bareng, bisa makan dulu kelapa tuh. Pak mau kelapa, ya uang papa nggak cukup, ntar beli bensin kurang, ya udah Tia aja yang makan, papa nggak usah. Tapi saya suka kasihan gini, saya makan setengah ya, papa setengahnya. Ntar kadang-kadang lagi kalau lagi pergi beli sepatu, Pak mau beli sepatu, tunggu ya papa lihat uang papa ya. Ya udah deh kalau papa nggak ada nanti cari dulu deh sampai papa ada beliin sepatu. Tapi dia pasti beliin, pasti dia beliin. Dan kalau misalnya saya perlu ada malam-malam nih, ternyata belum beli buku gambar, itu udah jam 10 malam saat itu kan. Dia bilang gini, oke. Dia keluar loh. Dia cari kelilingan di daerah Jembatan 5 itu kan masih suka ada pasar malam gitu ya. Dia cari. Saya lihat dia segitunya. Tapi sama adik saya yang laki, saya lihat dia nggak seperti itu. Maka Padahal dia menginginkan anak laki-laki ya? Dia menginginkan anak laki. Nah dia nggak pernah mukul. Sampai waktu yang saya ingat lagi, waktu mau pilih jurusan kuliah. Saya udah mau milih ini, saya mau pilihnya kedokteran hewan. Dia bilang, jangan, nanti kamu bosen. Karena dokter hewan lama. Oke deh, mama saya bilang, ekonomi aja. Saya nggak suka ekonomi. Terus dia bilang ini, saya lihat kamu lebih senang menulis. Karena dulu saya tuh senang bikin tulisan. Oh, satu SMA saya tuh baca tulisan saya itu senang, happy ya, bikin cerber gitu. Kamu saya lihat senang tulisan. Sebenarnya kamu sekolah apapun, yang penting hobi kamu tercapai, kamu pasti senang. Saya pikir benar juga ya. Akhirnya saya ambil hukum, karena dia kan kuliah hukum. Karena saya lihat papa saya kuliah hukum, saya bilang, Pak, saya ambil yang papa punya jurusan aja deh, hukum. Ya diomelin sih sama si mama. Sebab dia bilang, ngapain sekolah hukum? Tapi ya saya bilang gini, biar di keluarga kita Pak ada orang hukum 2. Saya bilang gitu ya. Ya itu, jadi kesan-kesan saya tuh banyak, tapi beberapa yang saya sampaikan ini hal-hal yang mengantar banyak keputusan-keputusan dalam hidup saya. Sekarang ini banyak sekali orang tua yang mungkin kebingungan untuk bisa mendidik anak-anaknya. Boleh dong kasih, karena Kak Cynthia ini kan memang mengalami didikan dari orang tua yang menurut saya cukup romantis, hubungannya nice gitu ya. Dan ya boleh dibilang tidak ada friksi, masalah ya. Dan kehidupannya berarti anak waktu kecil happy gitu ya. Tapi sekarang ini banyak sekali orang tua yang mungkin kesulitan untuk mendidik anak-anaknya, dan mungkin anak-anaknya juga sulit untuk bisa berbicara dengan orang tuanya gitu ya. Kira-kira nih ya, maksudnya generasi ini kan bisa rusak dengan kondisi ini. Apa yang bisa kita lihat, atau Kak Cynthia bisa kasih apa ya, pandangan apa yang dilihat, karena kan Kak Cynthia juga mengajar sekolah minggu ya, pasti kelihatan tuh sama anak-anaknya tuh. Apa saja sih kendalanya, masalah mereka antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua? Kadang saya lihat butuh humbleness dari parents
untuk bisa mengalah sama anak. Seperti yang papa saya buat. Ini ada satu situasi ketika kakak saya mau menikah. Kebetulan si mama nggak cocok sama pasangannya waktu itu. Mama marah sampai cici saya itu dalam posisi terpojok. Si papa itu peluk cici saya, dia bilang gini, kamu maunya gimana? Ya, saya mau sama dia, bla 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 bla. Papa saya ngomong gini, ya udah, jalanin aja, nanti papa urus urusan kamu sama mama. Jadi dia ngomong sama si mama, daripada kita hilang anak, restuin aja. Dan nanti kalau mereka jadian, itu kan rumah tangga mereka yang pilih. Kita hargain aja pilihan anak kita. Wow. Lalu kalau mereka butuh sesuatu, monggo, mau lari ke kita boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi daripada kita kehilangan anak, kehilangan menantu. Akhirnya disetujui sampai hari ini masih nikah. Maksudnya memang masih bareng ya. Terus ya pilihan adik saya. Adik saya itu laki ya, sekolahnya kan rada main-main ya. Papa saya ingat waktu itu mobilnya dibawa kabur sama adik saya, sampai terbalik. Dia pergi kemana gak tahu, terbalik, kapnya sampai di atas loh. Kita udah berpikir, wah dia habis dah, digebukin. Pasti digebukin dia itu ya. Waktu dia pulang, adik saya udah kayak orang gak enak. Si papa bilang, papa sih kalau sampai hilang mobil, ya gak apa-apa, paling dipecat, dia bilang. Tapi papa gak mau hilang kamu. Dia bilang, papa dapetin kamu susah karena jarak saya dan adik saya itu 6 tahun. Oh, yang pertama aja 4 tahun. Iya, kita jarak lumayan jauh-jauh. Iya. Saya lihat papa banyak sekali dengan humble-nya itu, mengalah. Sebenarnya termasuk ketika dia mendiamkan saya karena saya dibaptis itu pun, dia ada berusaha untuk mencoba sih ya, membreak. Tapi dia lihat kayaknya kan saya tuh orangnya sangat apa ya, preman kali ya. Wah gitu, kayaknya gimana, jadi dia rasa gini, ya udah dia mungkin gak butuh gue gitu kali ya. Tapi saya lihat kehambelannya dia itu adalah dia bisa bukain kita pintu, dia bisa nungguin kita pakai payung hujan-hujanan, dia bisa bikin betul apapun yang sebenarnya tuh dia tahu dia udah capek dan udah malam, dan dia bisa ngomong ya maaf. Itu yang paling saya pinta. Ya maaf, papa salah. Jadi orang tua zaman now perlu humbleness untuk bisa merubah semua hubungan ya. Kita juga tahu kan kalau hubungan tegang satu dengan yang lain, cara termudah untuk nggak tegang kan, tegang tuh kan gini kan, berdiri, wow sama kuat. Artinya kan mesti ada yang jadi keset tuh. Iya. Begitu yang satu udah jadi keset kan dia udah gak ada lawannya lagi kan. Akhirnya kan dia juga reda. Baru ini bisa bangun. Kalau udah tingginya sama, posisinya udah enak, kan baru bisa ngobrol bareng. Iya. Yang kedua yang dia selalu ngomong, jangan pernah jadiin orang yang kita musuhin, itu musuh abadi. Karena one day mungkin keturunannya dia akan menolong keturunan kamu. Dia bilang gitu. Juga jangan pernah malu kalau kamu itu gak punya apa-apa. Jangan pernah malu atau belaga seolah-olah kamu punya duit atau kamu tuh punya harta. Kalau emang gak punya, bilang aja gak punya. Jadi hidup kamu gak ada beban. Gak gengsi. Gak gengsi. Nah dia juga gak pernah ngajarin kita tuh untuk kayak gitu tuh. Gengsi-gengsian tuh gak pernah. Kalau dia bilang mau traktir orang, jangan sekaligus, pasti lu gak ada duitnya. Traktir satu-satu. Tapi selama itu yang lu bangun adalah hubungan. Jadi saya belajar sebagai seorang papa itu ketika dia humble, dia tahu bagaimana dia main peranannya, maka anak-anaknya tuh dibesarkan dengan cara humble juga. Dia kalau keluar rumah itu kan dari dia keluar rumah sampai dia hilang itu, tetangga kiri kanan sampai sapam, tukang buah yang dia nggak kenal pun kan juga dia panggil, hei, halo gitu ya. Nah, saya belajar kalau orang humble pasti nggak pernah ada musuh. Kalau nggak ada musuh,
semua urusan pasti bisa beres. Ya. Makanya kalau ada obstacles di family kita, itu beresnya saya lihat lewat dia. Dari tadi ini kita ceritain papa ya. Bagaimana hubungannya Kak Cynthia dengan mama? Nah kalau mama aku itulah yang bikin aku setegar ini. Karena papa itu kan tipe memanjakan ya. Kalau perlu lu ke WC gue anter gitu ya. Oke. Kalau mama saya tuh enggak, dia memang tough. Saya inget tuh waktu itu saya mesti ada pemuritan sekolah di daerah Grogol. Dia mau ke Kebayoran Lama, dia kan nyetir. Terus dia bilang gini, nih ya, lu turun di Tomang ya, nanti terserah lu naik apa ya, sampai di Grogol ntar kalau udah sampai, dia kan kita belum ada HP, belum ada apa. Nanti kalau udah sampai jangan lama-lama, segera pulang. Sebelum mama pulang kamu udah pulang. Dia percaya aja tuh gitu. Terus saya bilang gini, udah mau hujan mah, udah mau hujan mah. Itu ada payung di belakang, ambil. Dia bilang, ya pokoknya sebelum mama pulang kamu udah pulang. Karena mama saya pulangnya jam 5 sore. Dia berharap sebelum jam 5 tuh saya udah pulang. Nah kalau saya nggak ke gereja itu, wah ini saya kakak beradik ya, kenyang nih pantat kita dipukulin sama gebukan kasur. Mama? Ya. Justru mama yang kalau untuk ya? religiusnya itu yang kuat tuh si mama. Tadi ke gereja nggak? Padahal kita gereja Katolik. Tadi ke gereja nggak? Misalnya kayak gitu-gitu. Terus dia ke dalam tuh keluar gebukan kasur. Karena saya cucu pendeta. Si mama nih anaknya gembala. Lalu dia bilang, pukul ya, aduh. Anak pendeta, cucu pendeta nggak ke gereja, mau jadi apa? Jadi kita suka main kongkolikong demi nunjukin kita ke gereja. Kalau gereja udah mau pengumuman, kita baru datang. Terus ngambil lembaran warta. Terus kita bilang, ada nih dibawa. Gitu. Terus dia nanya, tadi khotbahnya pastornya apa? Kena lagi. Tapi itu mama yang bikin kita tough. Oke. Jadi hubungan saya sama mama sampai dia nggak adanya tuh, saya melihat dia wanita yang sangat tough. Oke. Bahkan lagi cancer pun, kalau dia mau nyetir, dia nyetir. Udah setengah habis baru dioperasi aja udah lemas, saya masih ngatur. Nih pulang ya nanti ya. Itu tuh berarti dia masih ada tenaganya. Saya bilang, mah lu kalau masih marah lu hebat mah. Saya bilang, artinya tenaga lu kuat mah. Saya bilang gitu ya. Makanya saya juga kaget dia meninggal mendadak. Maksudnya lagi tidur ya, meninggal. Cuman saya belajar tuh dari si papa belajar kelembutan hati seorang ayah. Dari si mama saya belajar ketegaran hati seorang wanita. Wow. Nah, yang lucu adik saya. Mama tuh justru manjain adik saya yang laki. Papa sama yang laki tough banget. Giliran sama yang perempuan tuh si papa, aduh, nggak pernah dah sesenti pun tuh nggak pernah noyor, nggak pernah. Kalau marah tuh cuman heran lo orang, kok dia udah diem gitu tuh kita yang anak-anak perempuan takut. Oke. Tapi kalau anak yang laki begitu si papa diam aja gitu, dia pikir oh masih bisa ini dilewatin. Ini anaknya model-modelnya lucu. Ya jadi ya jalannya begitulah. Gitu ya. Oke. Jadi kuncinya adalah orang tua harus humble lah ya. Harus imbang lah ya. Seimbang lah ya. Dan ini orang tua peranannya lucu ya. Ada lucu. Bad guy sama good guy kayaknya ya. Memang kayaknya selalu ada skenario itu ya dalam keluarga ya. Harus ada. Oke. Good. Nah, itu kan zamannya Kak Cynthia ya. Kecil. Dimana tadi belum ada handphone. Ngelihat dong ya, sekarang nih pasti zamannya sudah berbeda ya. Banyak sekali anak-anak yang sulit untuk diatasi dan mereka jadi gadget minded gitu ya. Apa yang harus orang tua bisa berikan atau didik dengan cara apa selain kehambelan itu mungkin? Satu lagi sebenarnya adalah kedisiplinan. Jadi dalam arti saya punya temen ya. Dia punya 4 anak laki loh. 4-empatnya itu kalau di rumah nggak ada yang pegang HP. 4-empatnya itu diajar homeschooling sama dia. Satu kali saya pernah main ke rumah dia itu jam 10 pagi saat anak-anak yang lain lagi sekolah. Ada yang paling kecil yang masih dia didik homeschooling.
Saya lagi ngobrol sama dia, lalu anak ini ngomong, "Mommy," ini anak sekolah homeschooling nih, lagi pakai online kan. Oke. "Mommy, I think I need a break, Mommy." Dia bilang gitu. Oh, oke. Lalu maminya itu kasih HP-nya gitu. Otak saya tuh berpikir gini, oke, every moms pasti doing the same thing gitu ya. Selalu HP kan namanya mom zaman sekarang. Iya. Lalu anak itu yang ngomong, 10 minutes okay, Mommy. Oke. Lalu saya ngobrol sama mamanya. Kita sampai udah lewat 10 minutes, karena saya juga berpikir nih, lu pasti juga nih anak lah, justru lu belakangnya berhasil, mumpung nih mama gue lagi lagi sibuk, gue juga bisa main HP lamaan gitu ya. Nggak tahu itu anak ngomong, Mommy, already 10 minutes, Mommy. Terus dia balikin HP-nya. Oh. Laki loh, umur 7 tahun. Saya sangat terpana sekali dengan pandangan ini. Terus saya akhirnya mengakhiri pembicaraan saya ngomong gini, gimana caranya tuh lu bisa begitu? Oh iya, di rumah ini mulai dari jam 7 malam sampai jam dia tidur tidak boleh ada wifi. Kalau mereka mau ngerjain PR before jam 6. Lalu di rumah ini juga dibiasakan kalau kita lagi ngumpul nggak boleh ada screen. Kesepakatan bersama, baik saya maupun papanya juga. Oke. Sehingga anak-anak ini benar-benar tuh dari jam 7 tuh mereka ngobrol. Bisa kebayang nggak di tengah-tengah keluarga medsosis Yep. ada keluarga macam ini Yep. yang dari jam 7 malam sampai jam 10 tuh bisa ngalor ngidur ngobrol antar sesama abang dan adik, laki semua itu. Nah yang lucunya kalau HP-nya si kakak atau si adik ada yang rusak, mereka tuh kan mau minta beli. Mamanya bilang ini, kamu nabung dong. Padahal orang tua mereka, bahkan opa omanya, very rich. Untuk HP apapun pasti dengan tutup mata bisa dipesan mau 5, mau selusin juga boleh. Tapi dia ngomong ini, kamu nabung dong, kan nggak gampang itu beli HP, kan mahal. Jadi ada yang nabung, anaknya tuh nabung sampai setahun, kumpulin dari uang jajan. Nggak dibeliin begini ya, nggak dibeliin dulu langsung nyicil ke papanya, nggak. Lu yang nabung sampai uang lu udah cukup sejumlah yang lu mau beli, nah lu beli. Nggak ada yang lagi begini nih, ya ternyata harganya naik, ada selisihnya gitu. Enggak, papanya tetap, uang kamu cukupnya di mana? Ya kamu secukupnya uang kamu beli itu. Jadi enggak dibeli sesuai dengan yang si anak mau, tapi sesuai dengan kemampuan dia. Saya lihat ini butuh kedisiplinan dan kerjasama antara suami dan istri ya, papa dan mama. Supaya jangan ada bad guy, good guy yang terus-terusan. Nanti kan anak-anak akan berlindung di satu sisi. Betul. Nah, di tengah maraknya seperti ini, gadget, saya mau pesan sama papa mama. Papa mama harus tahu bahwa gadget itu tidak bisa menentukan semua-muanya. Yep. Kalau papa mama nggak disiplin dan papa mama kurang otoritas, papa mama akan ketemu anak-anak yang hari-hari ini ada berapa banyak anak yang terdampar di pusat-pusat rehabilitasi dan terapis. Saya melihat betapa menyedihkannya, mereka seperti nggak punya jiwa. Duduk aja tuh sampai gini. Begitu mereka lihat ada kilatan layar sedikit aja, nyala lampu HP dari orang, mereka akan mencari. Sampai seedik itu. Lalu ada anak-anak yang dari kecil mempermalukan orang tuanya dengan cara, kalau dia nggak dikasih gadget, anak umur 3 tahun tuh bisa gepuk-gepukin mamanya tuh di depan orang gini-gini. Aduh. Gitu ya. Lalu si mama dengan ketawa-ketawa sambil seolah-olah nggak ada apa-apa. Terus anaknya bilang, iya nih nggak. Kenapa dek berusaha diredam. Tapi sebenarnya dari hari Senin sampai hari terakhir sebelum anak itu kita lihat adegan pukul itu, mama dan papa serta sekeluarga sedang meracuni anak itu dengan semua urusan gadgeting. Jadi sebenarnya bagaimana anak kita mau berhenti itu otoritasnya ada di parents.
nggak bisa minta kalau anak kamu udah kecanduan, kamu minta seminar ini dan itu untuk membuat anak kamu nggak kecanduan. Ya. Itu akan aneh karena seharusnya kamu tahu bagaimana caranya mengatur dia memulai atau kapan dia harus punya gadget. Nah, ada satu lagi parents yang saya ingat, teman saya itu juga, dia kasih anaknya gadget, lalu dia bilang gini, tapi ada batasannya. Ya. Berarti memang kembali lagi kepada Orang hikmat tua. dan wisdom para parents. Saya rasa itu. Wah, keren ya. Loh, so mantap. Oke, so jadi itu dia ada kayak tips gitu lah ya tadi Tips. buat orang tua. Nah, tadi kan kisah dia waktu anak-anak, terus akhirnya dia tumbuh dewasa, terus sampai sudah punya tips and trick gitu ya sebagai parents dan orang tua. Pertanyaannya, kenapa sih sekarang masih single? Belum kelar lagi. Aduh, Loh ya ini sulit patut dipertanyakan dong ya, karena kayaknya udah canggih nih gitu loh, semuanya udah punya gitu ya, sayang sama anaknya hatinya sudah ada gitu loh. Untung nanyanya waktu mama papa saya udah nggak ada. Dulu waktu mama papa masih hidup tuh sampai nggak enak ngomongnya ya. Nah, gimana ya? Jadi tahun berapa ya itu ya? 2009. Itu ada satu situasi di mana saya lagi berdoa. Ini kayaknya religius banget ya, tapi kenyataan kok. Oke. Hari itu saya lagi berdoa, terus saya bilang gini, Tuhan, semua yang saya punya udah ada. Pekerjaan yang baik, saya punya pelayanan yang baik, saya punya kehidupan yang baik, teman-teman yang baik. Semua tuh udah ada, dan saya bilang, ini bagus, saya bilang gitu. Nah Tuhan, sebenarnya saya tahu ada satu lagi yang belum Engkau berikan, yaitu pasangan. Okay. Lalu saya bilang, Tuhan, boleh nggak? Saya nih nggak ada lagi yang bisa saya persembahkan sama Tuhan, sebab hidup saya udah kasih sama Tuhan. Saya nggak ada lain lagi yang lebih baik dari itu, selain saya sangat tahu pasangan yang Kau berikan kepada saya itu adalah the best of the world, pasti melebihi dari yang pernah Tuhan kasih buat saya. Tuhan, itu saya ngomong, wah itu waktu itu sudah berlinang-linang ya. Tuhan, saya bilang, yang terbaik ini, karena Cynthia nggak punya lain lagi, saya cuma punya ini yang terbaik, yang belum Tuhan kasih sama saya, tapi saya tahu ini yang the best. Nah, saya persembahkan sama Tuhan. Saya bilang gitu. Okay. Lalu saya bilang, Tuhan, saya tahu ini yang the best, cuman ini yang bisa saya berikan. Saya berikan dari tahun 2009. Nah sejak itu memang saya kenceng banget tuh larinya untuk pelayanan ya. Bukan pelarian, pelayanan tuh, karena saya bilang kalau saya berkeluarga, saya pasti nggak bisa sekenceng ini. Karena kan mesti ada, aduh ya gue mesti cari sekolahan nih buat anak gue. Atau karena kan saya lihat teman-teman saya tuh, aduh nih mau daftar di mana sih anak kita gitu ya. Lu guru les apa kan gitu kan, saya nggak pusing. Anak-anak saya di rumah nih yang kaki 4 kan uang jajan aja nggak minta gitu kan ya. Dia juga nggak protes nih saya pulang. Siapa nih namanya? Mau hari apa? Rocky. Dia kan nggak pusing ya saya mau pulang hari ini atau besok gitu. Jadi saya lihat, wow, ini benar-benar privilege loh. Ditambah saya tinggal di rumah yang si mami mensupport abis pelayanan. Lalu di sebelah rumah mami kan rumah cici saya tuh, sebelah-sebelahan. Kalau saya tinggalin si mami, kan ada si cici. Wah ini privilege banget. Privilege banget. Jadi kapanpun saya pergi melayani, saya nggak perlu pusing urusan ini. But one day, tahun 2015, saya punya teman namanya Kak Fendi, tapi orangnya almarhum. Dia tuh peka sekali dengar suara Tuhan. Hari itu saya masuk kantor, seperti biasa, terus dia bilang gini, Kasin boleh kita bicara? Oh ya boleh Fen, ada apa Fen? Kasin,
maaf nih ya, Tuhan barusan nanya sama saya, ini lu beneran gak mau nikah? Itu dari 2009 ke 2015 itu pertanyaan itu baru muncul lagi, dia nanya. Baru dikeluarin lagi. Terus saya kaget ya. Saya jawab Fanny gini, Fen, lu kasih tahu Tuhan kalau mau nanya jangan lewat lu, nanya sama gue langsung. Nggak ada urusannya sama lu. Kasih tahu Tuhan begitu. Saya bilang gitu. Terus saya masuk ke satu area gitu, spot, saya bilang gini, dan kalian kalau nanya jangan sama si Fendi. Kan lu bisa nanya langsung lo sama gue. Kenapa lu nanya sama si Fendi? Saya bilang gitu. Kenapa lu nanya sama si Fendi? Dari situ ternyata saya baru tahu. Dia hanya ingin memastikan apakah Cynthia berani hidup sendiri atau enggak. Waktu malamnya saya urusan sama dia. Urusan. Nggak percaya. Kok bisa sih? Gitu. Katanya kita dekat, ya, gitu ya. Katanya kita dekat, kok gitu? Nah, rupanya itu dia mau memastikan aja. Sebab kalaupun kamu perlu pasangan, yes, aku akan berikan. Tapi kalau kamu nggak perlu pun, jangan karena kamu merasa kamu punya proposal itu langsung aku setujuin. Tapi aku ingin kamu happy aja. Oke. Selama kamu happy dan nggak merasa tertekan atau nggak merasa ada kayak macam risih atau gangguan, it's okay. Nah, saya juga terbiasa datang kemana-mana tuh sendiri. Kondangan juga datang sendiri aja. Saya juga nggak merasa orang mana pasangannya? Iya, nggak ada. Tapi saya lihat hari-hari ini nggak pernah ada orang yang nanya, baru kamu yang nanya. Nggak ada yang berani nanya lagi karena mereka udah tahu banget. Jadi saya pikir bukan Tuhan, thank you. Menurut saya semua yang terbaik yang hari ini saya jalanin itu adalah privilege saya. Amin. Untuk saya bisa berdiri melayani dia. Amin. Tapi kalau misalnya dia bilang is enough, ya monggo Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tapi kalau misalnya enggak, saya terima kasih banget Tuhan, sungguh-sungguh peduli sama perasaan saya untuk saya memilih seperti saat ini. Amin. Boleh nggak sih pesan buat para wanita-wanita yang sekarang mungkin dia masih menunggu pasangannya, pangerannya gitu, dan tapi masih terlunta-lunta, akhirnya nggak jelas gitu loh. Dan ada yang sedih, terus ada yang akhirnya mungkin ya siapa aja jadilah gitu. Boleh nggak dikasih pesannya? Kita jadi perempuan, kita harus punya goal. Kalau kita tahu kita mau kemana, kita tahu tujuan kita hidup mau kemana dan ngapain, kita pasti nggak akan pernah merasa sendiri. Kalau kita tahu bahwa yang kita kerjakan ini baik, kita pasti nggak akan merasa buang waktu. Kita nggak akan cuman sekedar menunggu dikawinin orang. Kita pasti nggak akan cuman sekedar sibuk membanding-bandingkan kehidupan pribadi dengan kehidupan orang yang berkeluarga dan janda yang sudah bercerai. Tapi kita akan tahu bahwa saya hidup itu bukan cuman untuk sekedar berada sebagai seorang istri atau ibu. Saya juga bisa hidup sebagai seorang yang bermanfaat di keluarga besar, di pelayanan kalau kamu punya pelayanan, di perusahaan kalau kamu punya perusahaan, di tetangga kalau kamu punya tetangga dan punya lingkungan. Bahkan di tempat manapun kamu harus membuat diri kamu berdampak dan berguna. Amin. Baru isi pikiran kamu tuh nggak cuma nunggu siapa yang bisa kawin sama kamu. Dan juga stop nonton drakor. Karena gara-gara itu pasti kamu akan berpikir, pasti jeleknya gue dibanding Song Hye Kyo. Jauh cakepan Song Hye Kyo ya. Jadi pesan saya, kamu harus tahu goal hidup kamu. Baru kamu tahu kemana kamu mau pergi, bahkan dengan siapa kamu menikah. Kamu pasti bisa tahu. God bless you. Yes, itu dia pertanyaan-pertanyaannya.
Thank you banget sudah memberkati podcast GMCC berdampak. Sama-sama, dan Kak semoga Nelly. ini menjadi berkat buat yang mendengarkan dan suatu hiburan sedikit gitu ya dari Kakak Cynthia. Oke? Oke. Thank you Kakak Cynthia. Thank you juga. Tuhan Yesus God memberkati. bless you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.